Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Baiklah, materi kita hari ini mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Adapun indikator pembelajaran yang harus kita kuasai pada pertemuan hari ini, yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia. Yang kedua, jalur laut kepulauan Indonesia atau sering disebut dengan ALKI. Dan yang ketiga, apa itu tol laut? Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau review pembelajaran kita pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan? Letak Indonesia secara geografis. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di mana karena posisi letak Indonesia yang berada di posisi yang strategis, diapit oleh dua benua dan dua samudra, menyebabkan Indonesia menjadi tempat yang strategis untuk jalur transportasi laut. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia diawali pada masa kerajaan. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah mengenal transportasi laut dan perdagangan internasional. Pada masa itu, Selat Melaka merupakan salah satu jalur transportasi yang digunakan. Kemudian yang kedua, pada masa kolonialisme. Pada masa kolonialisme, negara barat memiliki armada niaga yang lebih modern, banyak perjalanan, banyak kerajaan yang melemah pada masa ini. Kemudian yang ketiga, masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, deklarasi Juanda bahwa laut sekitar yang berada dalam wilayah kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Kemudian yang keempat, masa Orde Baru, di mana pada masa ini perkembangan transportasi dan perdagangan maritim menurun karena terfokus pada pembangunan transportasi darat. Dan yang kelima adalah masa reformasi. Sampai sekarang transportasi laut dikembangkan karena transportasi laut efisien untuk memindahkan barang dan jasa. Alur Laut Kepulauan Indonesia atau sering disebut dengan ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk penghubung dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang melalui lintas ke utara dan ke selatan harus melalui ALKI. ALKI dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama yaitu ALKI 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. ALKI 3 dibagi menjadi 3 jalur, yaitu ALKI 3A, yaitu dari Laut Sawu, Selat Ombay, Laut Banda atau barat Pulau Buru, Laut Seram atau timur Pulau Mangole, Laut Maluku, Samudra Pasifik.
Jalur Alki 3B yaitu dari Laut Timur, Selat Leti, Laut Banda atau Barat Pulau Buru, Laut Seram, Timur Pulau Mangole, Laut Maluku, Samudra Pasifik. Alki 3C yaitu dari Laut Arafuru, Laut Banda, Barat Pulau Buru, Laut Seram, Timur Pulau Mangole, Laut Maluku, Samudra Pasifik. Tol Laut Indonesia. Apakah itu tol laut? Tol laut bukanlah jalan tol di atas laut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut. Presiden Jokowi melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Tol laut adalah jalur pengangkutan penumpang dan distribusi logistik dengan menggunakan kapal laut yang menjangkau seluruh Indonesia. 6 jalur pelayaran tol laut, negara siap hadir di seluruh Nusantara. Rute 1, Tanjung Perak, Wanci, Nambia, Fakfak, Kaimana, dan Timika. Rute 2, Tanjung Perak, Kalabayi, Moa, Saum Laki, Dobo, dan Merauke. Rute 3, Tanjung Perak, Laratungka, Leoleba, Rote, Sabu, dan Waingapu. Rute 4, Tanjung Priuk, Makassar, Manokwari, Basior, Nabire, Serui, dan Bira. Rute 5, Makassar, Tahuna, Lirung, Morotai, Tobelo, Ternate, dan Babang. Rute 6, Tanjung Priuk, Terempa, dan Natuna. Tol laut memuat bahan-bahan pokok, barang, ternak, serta penumpang. Jika kapal tol laut melintas secara rutin dan terjadwal di rute yang sama, maka bisa dipastikan disparitas harga akan berkurang. Ayo perkuat poros maritim dengan tol laut.